Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agusti Ridho Alvareza dari UPBU kelas 3 Sugimanuru. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kemenhub tahun 2022 gelombang 7 angkatan 60 kelompok 2. Di sini saya diberi tugas yaitu tugas agenda 3 dengan materi tugas identifikasi isu dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi 3 isu aktual yang terjadi di instansi atau unit kerja. Isu yang pertama yaitu belum tertatanya arsip daftar inventaris peralatan dan perlengkapan unit PKP/PK. Para petugas PKP/PK jarang melakukan pengupdatean data inventaris dikarenakan tidak adanya komputer di kantor unit PKP/PK. Minimnya SDM petugas tentang cara mengoperasikan komputer dan tidak adanya petugas yang bertanggung jawab atas data inventaris PKP/PK. Untuk isu kedua yaitu tidak optimalnya checklist harian peralatan pendukung operasional form tender PKP/PK. Menurut peraturan yang disepakati oleh petugas unit PKP/PK, setiap shift pagi, petugas seharusnya melakukan pengecekan peralatan pendukung operasional dengan format pengecekan yang sudah dalam bentuk buku. Akan tetapi, buku tersebut jarang sekali diisi oleh petugas dan diletakkan di meja tanpa melihat isi buku tersebut. Untuk isu ketiga yaitu kurangnya kebersihan dan kerapian ruang PKP/PK. Di PKP/PK, petugasnya yaitu rata-rata laki-laki semua, sehingga untuk hal kebersihan dan kerapian sangat minim sekali di kantor unit PKP/PK dan tidak adanya jadwal piket kebersihan sehingga orang yang membersihkan kantor hanya orang tertentu saja. Langkah kedua yaitu menguraikan dampak dan para pihak yang terkena dampak jika isu-isu tersebut tidak diselesaikan. Isu nomor 1 yaitu belum tertatanya arsip daftar inventaris peralatan dan perlengkapan unit PKP/PK. Kondisi saat ini tidak adanya petugas langsung yang bertanggung jawab atas data inventaris. Dampak dari isu tersebut yaitu data jenis dan jumlah barang di PKP/PK tidak akurat. 2. Sulit untuk menentukan pengadaan dan pemeliharaan barang dikarenakan belum tertatanya inventaris peralatan dan perlengkapan unit PKP/PK. Untuk pihak yang terdampak dari isu tersebut yaitu unit PKP/PK. Isu kedua yaitu tidak optimalnya checklist harian peralatan pendukung operasional form tender PKP/PK. Kondisi saat ini petugas PKP/PK jarang mengisi checklist harian peralatan pendukung operasional form tender PKP/PK. Dampak dari isu tersebut yaitu kelengkapan peralatan pendukung tidak termonitor dengan baik sehingga operasi penyelamatan terjadi kendala. Kedua, ketidaktahuan petugas PKP/PK tentang alat pendukung operasional yang bekerja baik dan yang bermasalah. Pihak yang terdampak dari isu tersebut yaitu 1. Korban kecelakaan pesawat. 2. Petugas PKP/PK. Untuk isu ketiga yaitu kurangnya kebersihan dan kerapian ruang PKP/PK. Kondisi saat ini yaitu tidak adanya jadwal piket kebersihan dan hanya petugas PKP/PK tertentu yang mau membersihkan kantor unit PKP/PK. Dampak dari isu tersebut yaitu 1. Produktivitas petugas PKP/PK menjadi terganggu. 2. Kurang
nyamannya petugas PKPPK saat menjalankan tugas standby di kantor unit PKPPK. Untuk pihak terdampak yaitu petugas PKPPK. Langkah ketiga yaitu keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan smart ASN. Untuk isu ke-1 yaitu belum tertatanya arsip daftar inventaris peralatan dan perlengkapan unit PKPPK. Keterkaitan substansi manajemen ASN dan smart ASN yaitu kode etik ASN. Laksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 2. Literasi digital. Minimnya pengetahuan tentang digital skill dan digital kultur. Untuk isu kedua yaitu tidak optimalnya checklist harian peralatan pendukung operasional form tender PKPPK. Keterkaitan substansi manajemen ASN dan smart ASN yaitu kode etik ASN. Laksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Isu ketiga yaitu kurangnya kebersihan dan kerapian ruang PKPPK. Keterkaitan substansi manajemen ASN dan smart ASN yaitu 1. Kewajiban ASN. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 2. Kode etik ASN. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Langkah keempat yaitu menganalisis 3 isu tersebut. Isu ke-1 yaitu belum tertatanya arsip daftar inventaris peralatan dan perlengkapan unit PKPPK. Untuk aktual mendapatkan skor 5. Untuk problematik mendapatkan skor 4. Untuk khalayak mendapatkan skor 5. Untuk layak mendapatkan skor 4. Jumlah isu tersebut yaitu mendapatkan skor 18. Isu kedua, tidak optimalnya checklist harian peralatan pendukung operasional form tender PKPPK. Untuk aktual mendapatkan skor 5. Untuk problematik mendapatkan skor 5. Untuk khalayak mendapatkan skor 5. Untuk layak mendapatkan skor 5. Jumlah skor isu kedua yaitu mendapatkan skor 20. Isu ketiga, kurangnya kebersihan dan kerapian ruang PKPPK. Untuk aktual mendapatkan skor 4. Untuk problematik mendapatkan skor 4. Untuk khalayak mendapatkan skor 3. Untuk layak mendapatkan skor 3. Isu ketiga mendapatkan jumlah skor 14. Dari 3 isu tersebut yang memenuhi syarat yaitu isu ke-1 dan isu kedua. Langkah kelima yaitu memilih isu prioritas dengan teknik USG. Isu ke-1 yaitu belum tertatanya arsip daftar inventaris peralatan dan perlengkapan unit PKPPK. Untuk U yaitu urgensi adalah seberapa mendesaknya isu masalah tersebut mendapatkan skor 4. Untuk S seriusless, seberapa keseriusan tersebut dapat menyebabkan masalah baru jika tidak diatasi, mendapatkan skor 5. Untuk G grow adalah isu tersebut dapat berkembang buruk jika tidak diselesaikan, mendapatkan skor 3. Total skor untuk isu ke-1 yaitu 12. Isu kedua yaitu tidak optimalnya checklist harian peralatan pendukung operasional form tender PKPPK. Untuk U mendapatkan skor 4. Untuk S seriusless mendapatkan skor 5. Untuk G mendapatkan skor 5. Total skor isu kedua yaitu 14. Dari kedua isu tersebut yang mendapat
memunculkan isu prioritas, yaitu tidak optimalnya checklist harian peralatan pendukung operasional form tender PKPPK. Langkah keenam yaitu menganalisis penyebab isu prioritas dengan fishbone diagram. Fishbone diagram mempunyai 4 faktor, yaitu 1. Faktor sistem. Kurangnya pengawasan kepala unit PKPPK dalam pengecekan laporan harian dan checklist. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Buku laporan checklist peralatan pendukung operasional form tender PKPPK yang letaknya buku sering berubah dan tidak pasti, sehingga petugas PKPPK malas untuk mengisi laporan. Faktor ketiga yaitu diri sendiri. Kurangnya kesadaran petugas PKPPK untuk mengisi checklist peralatan pendukung operasional form tender PKPPK dan melaporkan keadaan alat pendukung operasional. Faktor keempat yaitu metode. Pencatatan masih dilakukan secara manual menggunakan buku dan tidak rutin diisi oleh petugas PKPPK. Dari 4 faktor tersebut menyebabkan belum optimalnya checklist harian peralatan pendukung operasional form tender PKPPK. Langkah ketujuh yaitu membuat gagasan kreatif. Untuk mengatasi masalah belum optimalnya checklist harian peralatan pendukung operasional form tender PKPPK dengan membuat gagasan kreatif, yaitu 1. Memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif sehingga petugas PKPPK dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. 2. Sosialisasi kepada petugas PKPPK mengenai pentingnya kemampuan dan manfaat digital untuk memudahkan dan menunjang pekerjaan sehari-hari. 3. Mendigitalisasikan checklist harian peralatan pendukung operasional form tender PKPPK untuk memudahkan akses petugas dalam pengecekan kelengkapan dan kondisi peralatan pendukung operasional. Keempat, yaitu memakai Google Form untuk memudahkan kegiatan checklist harian peralatan pendukung operasional form tender PKPPK, dikarenakan dalam pengisian data di Google Form sangat mudah dan simpel. Data yang diinput otomatis masuk ke spreadsheet, sehingga petugas dengan mudah dan data otomatis tersimpan dalam mengisi checklist harian peralatan pendukung operasional form tender PKPPK. Sekian untuk identifikasi isu dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Saya pamit undur diri dan terima kasih telah menonton video saya.